Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija. Video ini merupakan lanjutan sebelumnya tentang faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Baik, langsung saja Ibu ceritakan tentang tantangan dalam menjaga integrasi bangsa atau tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dua, yaitu tantangan secara eksternal dan juga tantangan secara internal. Tantangan secara eksternal misalnya pemanasan global. Pemanasan global atau global warming memiliki dampak terhadap wilayah bumi, termasuk wilayah Indonesia. Dampak pemanasan global ini antara lain iklim yang tidak menentu dan juga intensitas bencana alam, misalnya tsunami. Iklim yang tidak menentu ini berdampak pula pada produksi pangan yang tergantung pada siklus iklim, seperti tanaman padi. Efeknya kemudian terlihat antara lain terjadilah kegagalan panen, sehingga ini dapat menimbulkan kekurangan pangan dan juga terjadinya kenaikan harga pangan. Kemudian ada terorisme global. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi keutuhan NKRI. Sejumlah organisasi yang disebut dengan terorisme mulai mengembangkan sayapnya ke berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama antar masyarakat dan juga antara masyarakat dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan ini. Kemudian ada lagi dinamika lingkungan yang strategis di kawasan Asia Pasifik. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Karena kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang sangat strategis, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Jadi di kawasan ini terdapat negara-negara yang berpenduduk sangat besar, seperti India dan juga Tiongkok. Nah, ini sangat mempengaruhi ekonomi dan perpolitikan global. Jadi di sini juga dalam perspektif keamanan tradisional bahwa kawasan Asia Pasifik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks. Sengket di Laut Tiongkok Selatan dan juga adanya ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antar negara ini merupakan hal yang perlu disikapi secara bijaksana. Sementara dalam perspektif keamanan non-tradisional, di kawasan Asia Pasifik ini sering terjadi bentuk kejahatan, misalnya penyeludupan narkotika, penyeludupan manusia, penyeludupan senjata, perampokan di laut, pencurian kekayaan alam, serta adanya gerakan separatisme. Kemudian yang kedua adalah tantangan secara internal. Jadi tantangan secara internal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, ini kan merupakan mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Jadi di sini, di sisi lain, manusia terdapat berbagai potensi alam yang menjadi tantangan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Jadi wujud ancaman tersebut ini misalnya adanya ketahanan pangan, perampokan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, narkotika, dan lain sebagainya. Untuk itu, visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia serta keselamatan bangsa ini harus benar-benar ditegakkan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada dua peran sertanya. Yang pertama adalah adanya kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara itu dapat ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Hal tersebut didasarkan karena rasa cinta terhadap tanah air ini yang akan meningkatkan patriotisme dan nasionalisme rakyat sebagai bagian dari negara.
Kemudian yang kedua adalah adanya kesediaan warga negara melakukan bela negara. Jadi upaya bela negara ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu tidak boleh menghindar dari kewajiban untuk ikut dalam membela serta mempertahankan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu dapat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2. Nah, di sana kan dinyatakan bahwa upaya bela negara dapat diselenggarakan dalam berbagai hal seperti pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan juga rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Ini dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Latihan dasar militer ini adalah pemberian pembekalan dalam rangka pembentukan sikap, mental, dan fisik yang tangguh, serta untuk meningkatkan kesadaran kemampuan bela negara. Dan juga pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Prajurit sukarela ini adalah warga negara atas dasar kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Ini secara wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Misalnya, Pak Santoso sangat mencintai dunia pendidikan. Ia sudah mengabdikan diri menjadi seorang guru selama 20 tahun dan dia akan berencana terus mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu dia. Itulah mengenai topik tantangan dan peran serta warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu fokus dan tetap semangat.